Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu melimpah, kami terima berkat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih, sebab Engkau setia, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Yesus, kami ada karena
puji Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang sangat berbahagia sekali walaupun saat ini musim pandemi dan ini semua tidak dialami untuk negara kita saja tapi seluruh dunia mengalami pandemi. Tetapi saya katakan sekali lagi, kita terus fokus pada Tuhan. Terus fokus pada Tuhan. Jangan mundur, maju terus dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, terus maju di dalam Tuhan. Bapak-bapak dan ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya ada satu contoh di dalam Alkitab ini. Saya akan ambil di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai ke-22. Apa yang dilakukan oleh Ishak pada waktu musim paceklik atau kelaparan di Mesir. Dan ini seorang yang betul-betul taat setia di dalam Tuhan. Yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang benar-benar hatinya kepada Tuhan. Yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Dia sangat taat. Bapak Ibu dikasih Tuhan sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Itu kita betul-betul kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Taatlah pada Tuhan. Nurut segala perintah-perintahnya. Maka saya percaya berkat tidak perlu kita kejar, tapi berkat itu akan mengejar di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kitab Kejadian 26, saya akan bacakan di dalam ayat ke-12, dikatakan demikian, sampai 22 dikatakan, maka menaburlah Ishak dari tanah itu, dan dalam tahun-tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup dan oleh orang Filistin, ditutup oleh orang Filistin. Saudara kasih Tuhan, di dalam Tuhan, kita tahu sekarang kejadian apa yang terjadi dalam
Ishak, saudara. Saudara, kayak saya akan lanjutkan dalam ayat berikutnya. Ayat 16 dikatakan, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dan berkemahlah di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengalaman daripada Ishak, dia sangat taat dengan Tuhan. Kalau ayat sebelumnya, ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Memang sulit untuk taat, tapi Tuhan minta keharusan untuk taat pada Dia. Kalau kita mau menyenangkan hati Bapa, kalau kita menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu, senangkan hati Tuhan dengan ketaatan. Apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tadi telah saya singgung, kalau kita taat akan firman Tuhan, kalau kita taat akan perintah Tuhan, maka saya percaya berkat akan mengikuti kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ishak mengalami sesuatu yang pahit di dalam hidupnya. Pada waktu itu Mesir dalam keadaan musim paceklik, kelaparan, karena dia taat akan firman Tuhan. Nurut akan firman Tuhan. Dia tidak tinggal ke Mesir, tapi dia tinggal di orang Filistin. Tetapi apa yang terjadi di negeri Filistin? Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah, banyak halangan, tantangan dalam hidup ini. Tapi dia terus tetap percaya terus pada Tuhan, bahwa Tuhan memelihara di dalam kehidupan daripada Ishak. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan dia makin kaya, dia paling kaya dan sebagainya. Kenapa bisa begitu terjadi dalam hidupnya? Mengapa bisa terjadi di dalam hidupnya? Kita tahu sekarang apa yang dia perbuat. Dia menabur. Bapak Ibu, dengan bukan cara secara materi, tapi dia menggali sumur-sumur itu. Bapak Ibu tahu bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Air itu sangat dibutuhkan oleh hewan atau manusia. Tubuh kita berapa persen terdiri dari air? Sisanya hanya berapa persen, 5% mungkin itu terdiri dan lain-lainnya. Tapi mayoritas di dalam tubuh kita itu semuanya air. Ishak menggali terus, air itu berbuah-buah. Sumur-sumur yang digali oleh Abraham ayahnya ditutup oleh orang Filistin. Mengapa ditutup? Karena ada kecemburuan, keirian hati. Kenapa orang yang baru orang asing yang baru datang bisa berhasil, bisa kaya begitu luar biasa. Mereka menjadi iri. Semua sumur-sumur ditutup. Tapi bagaimanapun juga, meskipun sumur-sumur ditutup, tapi apa yang Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dan seluruh keturunanmu. Abraham, Ishak, dan Yakub semua keturunan. Bukankah kita ini keturunan daripada mereka? Kita percaya dengan iman dan percaya. Tabur dalam musim pandemi ini. Saya yakin dan percaya engkau akan menuai juga akan berlimpah-limpah. Jangan takut untuk menabur pekerjaan Tuhan. Jangan takut menabur dengan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut menabur di dalam pekerjaan. Tabur semua itu. Jangan melihat manusia, lihat. Semua ini untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia menabur, menggali, karena dia diberkati dengan Tuhan, itu janji Tuhan kepada keturunan daripada Abraham, juga Ishak, juga saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Dia menggali air daripada sumur bekas daripada orang tuanya, daripada Abraham, karena ditutup dengan orang Filistin. Maka air itu tetap membual. Bapak Ibu dikasihi, kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, betapa kejamnya manusia itu, saudara. Setelah menggali, dirampas, menggali lagi, dirampas lagi. Dan ini kalau kita baca seterusnya ayat 19-22, ini jelas sekali. Bapak Ibu, tidak ada satu keputusasaan bagi Ishak.
Dia terus menggali. Tapi bagaimanapun juga, sekalipun ditutup, tapi kalau Tuhan sudah sekalipun dirampas, tapi kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Karena berkat itu mengikuti orang-orang yang benar. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Yang penting bagaimana hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu. Itu yang penting. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, pasti berkat itu akan mengikuti kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bukan berkat jasmani saja, bukan berkat materi saja, tapi berkat rohani. Ada dua berkat yang disediakan bagi orang percaya dan Tuhan. Berkat jasmani dan berkat rohani yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan itu memang luar biasa. Janjinya itu pasti ya dan amin. Allah tidak pernah ingkar janji. Saudara kalau lihat ayat itu berikutnya, setelah dia menetap di Filistin, masih diusir. Dia pergi masih diusir. Dia menetap di Gerar. Saudara dia menetap Gerar. Setelah di Gerar dia baru menggali-gali sumur daripada ayahnya. Kalau Bapak Ibu lihat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bukan satu kebetulan kalau diusir dari Filistin dia. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sebab itu Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku tahu rancangan-rancanganmu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Ini terjadi di dalam kehidupan Ishak, saudara. Kelihatannya dia diusir begitu berat soalnya. Sudah mulai berapa lama dia di situ. Dia sebelumnya setelah berhasil dia diusir, saudara. Tapi justru mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Itu saudara nanti bisa baca apa yang terjadi kalau kita betul-betul taat pada firman Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan akan memelihara di dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat jangan diukur berkat jasmani, tapi berkat rohani pun juga kita alami. Keluarga, kesehatan, materi dan sebagainya. Allahku dan Allahmu itu Allah yang luar biasa. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah. Berani menabur pada musim pandemi ini. Dan saya percaya berkat itu akan mengikuti di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin, puji Tuhan. Tuhan, biarlah berkat daripada Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus tetap mengalir di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyandarkan wajahnya pada kami. Tuhan menghadapkan wajah pada kami untuk memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami terima berkat. Haleluya. Amin.